Dimanapun kita berada saat ini, kita bersyukur Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mari saat ini kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, bawa persembahanmu, bawa pujian penyembahanmu bagi Dia. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Bapa saat ini Tuhan, setiap kami dimanapun berada Tuhan, kami mau menyatukan hati kami Bapa. Kami mau sungguh meninggikan Allah kami yang hidup. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini melompat bagi Tuhan. Amin. Namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena
karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Haleluya. Mari kita satu hati bersama. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Kami masih Kau izinkan, Kau sertai untuk boleh beribadah bersama melalui ibadah online pada hari ini. Bapa, kami bawa bangsa kami, bangsa Indonesia di hadapan-Mu. Kami mohon ampunan-Mu untuk negeri ini Tuhan. Dan biarlah Kau yang melihat setiap kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh bersatu hati merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kami mohon Tuhan kiranya boleh ada kesatuan hati di Indonesia ini Tuhan. Kami mohon pemulihan yang daripada-Mu karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Mohon berkati ya Tuhan dari para pemimpin negeri ini, dari Pak Presiden, Pak Jokowi, wakil, juga staf kementerian, para pejabat negeri ini Tuhan, dan seluruh kepala daerah yang ada di seluruh penjuru daerah Indonesia ini Tuhan, dan setiap kepala desa yang ada. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh yang takut akan Engkau, boleh menjalankan setiap tugas kepemimpinan mereka dengan baik dan benar, bertanggung jawab Tuhan dengan setiap tugas tanggung jawab mereka ini Tuhan. Karena rahmat-Mu yang menyertai, kekuatan dan hikmat-Mu yang mengalir untuk setiap pemimpin negeri ini Tuhan. Ada roh yang takut akan Engkau Tuhan, kiranya itu yang melanda seluruh negeri ini. Sehingga setiap warga negara Indonesia juga diberkati dengan roh yang takut akan Engkau. Dan kami boleh bersatu hati bersama membangun Indonesia kembali Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkatilah para pemimpin negeri ini Tuhan, untuk boleh mengatasi setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Apapun itu Tuhan, bahkan mengatasi COVID-19 ini Tuhan, biarlah sesuai dengan hikmat yang datang daripada-Mu, itu boleh ada pemulihan untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga membawa setiap pemimpin rohani kami di hadapan-Mu. Kiranya setiap pemimpin rohani Tuhan di tempat masing-masing Tuhan diberkati, diurapi, dikudus sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan di tempat ini GPI Rogria Jogja Ministry, kami bawa setiap gembala kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya hanya dengan rahmat, kasih, kuasa, kekuatan yang daripada-Mu Kau yang akan memampukan para pemimpin rohani kami ini Tuhan, untuk boleh bersatu hati dan diurapi untuk menuntun kami umat-Mu Tuhan, untuk boleh tetap ada di dalam pengenalan yang benar akan Kau, untuk boleh kami ini dibawa hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Dimanapun masing-masing mereka berada, kami memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang menyertai, dan juga urapilah kami umat-Mu Tuhan, terlebih di hari-hari yang ada ini Tuhan. Untuk kami gak dilemahkan dengan keadaan, tapi kami boleh tetap bertumbuh kuat. Kami mau Tuhan untuk hidup sebagai umat yang mau menerima dan mengasihi kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang sanggup menyelamatkan jiwa kami, dan yang sanggup menjauhkan kami dari kesesatan pikiran, dari segala tipu muslihat dari iblis apapun bentuknya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh diteguhkan dan tidak mempercayai dusta dalam bentuknya apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi umat yang teguh, boleh kuat Tuhan berdiri di hari-hari ini Tuhan. Terlebih kami dikuatkan untuk boleh menguatkan orang-orang di sekeliling kami. Dan juga Tuhan
Berkatilah kami sebagai umat-Mu dengan kesatuan hati. Dan biarlah kami ini juga boleh menaruh fokus kami kepadamu. Senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada Tuhan. Kami boleh terus membangun kehidupan rohani kami. Sungguh-sungguh hidup takut akan Engkau. Itu yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Umat-Mu Tuhan. Setiap kami ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang pakai setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami ini boleh hidup seturut kehendak-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu saja. Haleluya. Amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
rumah saja katakan, Ku bersyukur Tuhan. haleluya. Walaupun di rumah, mari yang bersyukur semua tepuk tangan yang sepantasnya bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, bersyukur adalah tanda pengenalan kami akan Dikau. Bahwasanya orang Kristen anak Tuhan tidak mungkin bisa menaikkan pujian tanpa rasa syukur di hatinya. Tidak mungkin bisa berdoa tanpa rasa syukur di hatinya. Kalau hati panas terus, tidak pernah merasa cukup, maka pertumbuhan rohani kami akan stuck dan mati akhirnya. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, di tengah segala situasi yang memang sulit, tidaklah mudah, biarlah kesejukan, keteduhan daripada Shalom itu boleh penuhi hati kami. Biarlah sukacita yang bukan dari dunia ini, sukacita yang datang dari tempat maha tinggi itu boleh memelihara sehingga jiwa kami tidak kekurangan sesuatu pun, dan kami boleh setulusnya mengucap syukur di hadapan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hamba sungguh faham khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Oleh karena itu Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Luruskan yang bengkok, lembutkan yang keras, sehingga sungguh-sungguh kami mendengar firman dengan baik, mengerti yang kami dengar dan melakukan sampai hasilkan buah. Sebab Sang Raja sudah bersabda, hanya melalui buah nama Bapa dipermuliakan. Jadi tidak boleh jemu, tidak boleh menyerah, apalagi bosan. Terus kerjakan firman sampai hasilkan buah. Mari semua yang di rumah saja, yang sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin, 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 amin. Oke, shalom Kingdom Netizen, keluarga besar Rock Ministry dimanapun berada, saya selalu meyakini di tengah-tengah sekarang maraknya media sosial, zaman internet, pilihan menu begitu banyak, dengerin siapa begitu bebas. Maka kalau sampai saudara membuka channel, klik dan mendengarkan beribadah bersama kami, itu sudah pasti bukan kebetulan, melainkan suatu karya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Ini adalah minggu pertama daripada bulan Oktober, oleh karenanya sesuai daripada arahan Gembala Senior, Bapak Rohani saya, Dedi Arifin, kita membicarakan mengenai build, ya, membangun. Jadi tajuk firman Tuhan yang saya sampaikan minggu ini adalah build the kingdom. Membangun, menegakkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Ini adalah sesuatu yang harus kita cermati dan kita highlight, sebab banyak orang mengira sedang membangun kerajaan Tuhan, tapi yang dikerjakan sesungguhnya adalah membangun ego dan hawa nafsunya sendiri. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11, mari bergegas kita buka. Merupakan ayat kunci untuk tema bulan ini. 1 Korintus 3, 10-11. Walaupun di rumah saja, mohon tetap buka ya. Jangan malas buka firman. Mari baca bersama 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang telah diletakkan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, umat Tuhan. Jadi begini, Yesus Kristus adalah dasar yang telah diletakkan, umat Tuhan. Kapan penyesatan terjadi? Perhatikan cara kamu membangunnya. Sebab engkau percaya, belum percaya, dasar yang diletakkan dalam kehidupan umat manusia itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dasar ini diletakkan bukan atas izinmu, bukan atas permisi kamu, bukan selera kamu, perhitungan, bukan, umat Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya mendengahi pertikaian daripada sahabat teman saya, ya,
kakak beradik tadinya bagus, baik-baik, mereka rindu untuk expand daripada bisnis snack mereka untuk membangun suatu pabrik kecil ya dalam kampung, pabrik kecil untuk menggoreng snack. Kakak adik ini memberikan kekuatannya masing-masing sejumlah uang, lalu ada tanah di situ, tinggalan keluarga, mau bangun di situ. Ketika dasar telah diletakkan, fondasi sudah selesai, berarti tahap selanjutnya adalah membangun bangunan di atas dasar tersebut. Namun sayang sekali, mereka clash, mereka tengkar umat Tuhan. Dan karena mereka tengkar, walaupun sudah ada dasar fondasi yang telah selesai, si adik ini yang kiranya punya dana keuangan lebih besar dari kakaknya, memutuskan untuk membangun di sebelahnya. Jadi ini bahasa Arabnya lah mubazir. Dasarnya sudah ada, dia bangun lagi di sebelahnya. Umat Tuhan, manusia tidak mungkin bangun sesuatu kalau dasarnya bukan Kristus Yesus. Pak, lah itu bangun, pasti keliru, umat Tuhan. Ya, pasti hancur, pasti roboh. Bukankah kita berbicara ada orang yang membangun di atas pasir, ada orang yang membangun di atas batu karang yang teguh. Ya, kamu bisa bangun di atas dasar yang bukan Kristus, walaupun Kristus telah diletakkan sebagai dasar, tapi kamu bebal, kamu keras kepala, kamu bangun di atas dasar bukan Kristus, pasti hancur. Nah, disinilah umat Tuhan ada sesuatu pemahaman yang unik sekali. Istilah yang saya percaya hanya ada dalam iman Kristen. Mari bergegas kita buka 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5, izinkan saya melayani saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2, 4 dan 5. Kamu dipergunakan sebagai batu hidup. Ya. 1 Korintus 3, 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu? Kalau orang bilang tidak tahukah kamu, berarti awalnya pasti tidak tahu, ma Tuhan. Ya. Bahwa kamu adalah bait Allah. Nah, istilah yang saya katakan tadi sebelum kita baca firman, yakni organic structure. Organic structure. Structure atau struktur bangunan dalam bahasa arsitek umat Tuhan adalah benda mati. Ya. Kebetulan kita beroleh kasih karunia untuk beribadah setiap minggu di Hotel Gria Jogja, Jalan Pak Kuning Ratan nomor 3. Kami welcome jika saudara mau datang pas di Yogyakarta, dekat sekali dengan Tugu itu umat Tuhan ya. Nah, ini bangunan oleh kasih karunia Tuhan, anak Tuhan yang punya, dijamah hatinya, kami boleh beribadah. Bayangkan setiap minggu kami datang umat Tuhan, ada pertumbuhan di temboknya, dan itu bukan jamur. Ya, mungkin tiba-tiba keluar apa gitu, keluar itu akan mengerikan umat Tuhan. Walaupun saya juga bisa punya analogi yang hampir sama. Saya punya teman sahabat sudah kayak saudara karena saking lamanya kami bersahabat. Tidak bisa disebut sebagai orang punya, ya, walaupun dia punya warisan tanah daripada orang tuanya. Itu makan waktu lama sekali. Waktu lama sekali tanah itu gak diapa-apakan. Sampai saya bilang, kamu harus bangun ini, kamu menang punya warisan tanah, kenapa tidak kamu apa-apain? Nah umat Tuhan, saya tidak mengerti rentang waktu frekuensi saya itu lewat atau saya main ke situ karena jarang sekali. Tapi habis itu, setiap kali saya lewat atau ke situ, seolah-olah bangunannya bertumbuh umat Tuhan. Apa yang tadinya pagar supaya orang gak keluar masuk buang sampah seenaknya, sekarang sudah ada selasar, teras, tembok, ya, habis tembok atap. Jadi saya heran, setiap kali lewat, seolah-olah bertumbuh ini. Saya mikir, uangnya dari mana? Tapi sungguhan, sampai akhirnya jadi rumah yang pantas untuk dia sekeluarga pindah ke situ. Nah umat Tuhan, perhatikanlah cara kamu membangunnya.
Kalau ada orang di gereja jahat, mata duitan, ya, menipu, apakah dia bukan orang Kristen? Kalau secara teologi ya bukan. Tapi apakah dia tidak percaya Tuhan Yesus? Dia ngakunya percaya loh umat Tuhan. Bahkan beberapa oknum tersebut melayani aktif. Pada waktu dia menipu, dia tidak ganti agama. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita duduk tenang, berpikir, kok bisa begitu ya? Katanya percaya Tuhan Yesus, tapi kenapa hidupmu bertumbuh ke arah yang bukan Kristus? Nah, saya merasa saya diberikan pengertian dan wahyu oleh Tuhan, dalam artian rema secara pribadi yang saya rindu bagikan kepada semua orang dipercayakan Tuhan untuk kami gembalakan, kita gembalakan umat Tuhan. Karena banyaknya orang-orang yang yakin bahwa dia sedang membangun sesuai kehendak Tuhan. Namun rupa-rupanya itu hanya ego maupun kedagingan. Nah, saya tidak mau kita belok terlalu luas, tapi kalau saudara tertarik mohon baca Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23. Ya. Nah, apa yang saya rasa Tuhan taruh itu saya mau share, yakni mengenai Matius 6 ayat 24. Matius Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-24 saya rindu untuk kita bisa buka, ya. Saya pun buka nih umat Tuhan ya, Matius 6 ayat yang ke-24. Perhatikan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang juga berkata bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah, ini umat Tuhan. Beliau berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Frase ini di akhir ayat diulang lagi, kamu tidak dapat. Kita orang Kristen diajari umat Tuhan, kalau kita cukup beriman, bahkan gunung pun bisa pindah. Setuju kata amin? Tapi saya ajak, jangan buang-buang waktu untuk mistis, jangan buang-buang waktu untuk sok pintar. Mengubah apa yang sudah Tuhan tetapkan secara absolut. Contoh, ya, saya bilang, Sam, mari kita goncang Yogyakarta. Caranya kita berdoa supaya esok hari mujizat terjadi, yakni matahari terbit dari ufuk barat. Jangan ikuti saya umat Tuhan. Ya, lalu saya panggil Nunu, kasih bahasa roh. Umat Tuhan, dari zaman moyang kita Abraham, Ishak, Yakub, matahari terbit di utara, timur. Kok bisa ikut-ikutan utara? Timur. Dan itu tidak usah doa. Tidak usah mujizat terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, matahari terbit dari barat. Tidak usah. Ini termasuk tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Pak Pendeta, saya rasa saya tetap bisa. Saya tetap pelayanan sayang Tuhan, tapi saya suka uang soalnya. Ya, sorry. Saya suka uang. Saya yakin bisa jalan dua-dua. Firman Tuhan bilang, tidak seorang pun dapat mengabdi. Gak bisa. Kita harus jelas umat Tuhan. Karena ketika yang satu kita pertuan, satunya lagi jadi hamba. Kalau Tuhan itu kurios Tuhan kita, uang harus jadi hamba. Tapi kalau kelakuan kita itu mentuhankan mamon, umat Tuhan, maka otomatis Tuhan yang jadi hamba. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sudah, habis perkara. Tapi Pak, enggak usah pakai tapi. Habis perkara. Firman Tuhan tegas sekali. Nah, apa yang saya rasa, yang saya belum pernah dengar dari pengkhotbah lain umat Tuhan, saya rasa Tuhan secara pribadi berikan rema adalah, kenapa Tuhan bilang seperti ini? Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa Mamon umat Tuhan? Saudara, kalau engkau searching di your Bible, ya, your apps, aplikasi
kitab suci di handphone atau iPad saudara. Mamon itu dewa kecil. Mamon hanya engkau temukan 3 dan 4. Dan itu di perjanjian baru, Tuhan. Tapi kalau engkau buka Baal, ya, banyak. Molok, Asitoret, Pan, umat Tuhan. Itu dewa-dewa. Jadi asumsi saya, ya saya nggak mau tengkar atau debat. Waktu itu orang masih bisa hidup tanpa ketergantungan akan uang seperti zaman modern ini. Contoh, waktu itu ikan gampang diperoleh di sungai dan danau. Nggak kayak sekarang. 2000 tahun yang lalu, asal engkau rajin, engkau masuk hutan, saudaraku, kau bisa berburu pasang perangkap. Sekarang nggak bisa. Mana hutan terdekat dari kita ini, Handri? Ayo. Sulit. Mana mau pancing ikan sembarangan? Sulit. Beberapa sungai aja seolah sekarang sudah ada yang punya, ada premannya dijagain. Dulu tidak. Atau kalau kamu tidak salah pilih, engkau tergabung dalam suatu pasukan, engkau perang, pulang jarah. Punya. Orang bisa hidup tanpa uang kok. Dan apa umat Tuhan? Tidak pernah tertulis dalam kitab kuno, bagaimana Mamon itu minta persembahan orang hidup. Seperti dewa besar yang lain, Baal misalnya. Baal selalu minta, what we call it with tumbal. Ya. Kalau engkau menghadap dia, kau harus bawa tumbal orang hidup, umat Tuhan. Dan itu masih sampai sekarang. Jadi saya punya bayangan, seolah-olah dulu Mamon itu duduk meringkuk di pojokan itu sambil dengar kakak-kakaknya, saudara. Karena sekarang semua yang dilakukan kakak-kakaknya itu dilakukan oleh Mamon. Tapi begini by the way, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata, pilih mana, Tuhan atau Baal? Dia nggak bilang gitu. Tuhan atau Asitoret, Tuhan atau Hades. Saya juga aneh. Dulu kalau para nelayan itu badai terus, hasil laut jelek, maka laut minta tumbal, Poseidon, sama Tuhan. Ya. Dan yang dilempar itu pasti cewek cantik. Ini kan kurang ajar. Ya kan kasihan para bujang-bujang ini kalau hidup zaman dulu. Kenapa enggak dewanya itu pengertian gitu loh. Cari cewek yang sudah maaf tua, jelek nggak bisa apa-apa, lempar. Enggak. Mereka pasti minta yang paling cantik umat Tuhan. Belum lagi kalau dewa Pan. Saya nggak usah sebutkan. Itu sadis sekali. Belum lagi Molok. Orang yang percaya kepada dewa Molok harus mempersembahkan anak laki kesayangannya. Dibakar hidup-hidup. Yang memuja harus buka mata. Sampai nanti setelah terbakar ucapkan permohonan di akhir surga. Apa enggak sakit sekali itu? Mamon enggak tertulis. Tapi Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Tuhan mengerti di akhir zaman ini, ya, semua dewa itu seolah ditelan oleh satu ini, Mamon. Sehingga beliau berkata, pilih mana kamu? Tuhan atau Mamon? Sangat prihatin dan ironis sekali. Bahwa kalimat yang baru sebentar lagi saya lontarkan ini adalah saya dengar dari anak Tuhan orang Kristen, bahkan dari pendeta umat Tuhan. Omongan apa Pak? Seperti ini. Dasar hidup manusia itu mau bagaimanapun uang. Barusan saya dengar. Saya bilang, Tuhan Yesus bro. Ya sok rohani. Tuhan Yesus dalam wujud uang. Dia gak mau ngalah. Ya. Lalu ada pendeta yang lain. Pak Kaleb, udah deh, namanya pertumbuhan itu kegerakan tuh gak mungkin kalau gak pakai uang. Semua ini UUD, ujung-ujungnya duit. Itu benar tidak? Hati-hati jawabnya umat Tuhan. Betul kita membutuhkan dana, tapi benar tidak bahwa dasar hidupmu itu uang? Think carefully. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Begitu kamu sebut satu ini sebagai dasar, maka satunya kamu akan abaikan. Dan kita tidak akan disebut Kristen umat Tuhan. Kristen artinya pengikut Kristus. Itu Kristen. Berarti kita akan disebut monster. Pengikut Mamon Tuhan.
Itu istilah saya sendiri. Jadi umat Tuhan, saya akan akhiri dengan demikian. Ya, karena ketika saya khotbah melayani di lumayan lah, sudah putar sama Tuhan, dapat anugerah kemana-mana. Ketika saya lontarkan pertanyaan ini, maka hanya ada satu anomali, yakni di kota Surabaya. Yang jujur angkat tangan. Orang yang waras secara rohani biasanya jawabnya betul. Pertanyaan apa Pak? Pertanyaan ini. Siapa yang cinta Tuhan? Ayo walaupun di rumah saja. Yang cinta Tuhan angkat tangan. Ya kan? Ini warasnya orang dibilang siapa cinta Tuhan? Angkat tangan semua. Lalu saya akan turun. Saya akan tanya demikian. Sekarang siapa yang cinta mamon? Angkat tangan. Nah wajarnya, lazimnya. Biasanya bagian ini gak ada yang angkat tangan. Kecuali yang tadi saya sebut satu itu. Ya, di kota tadi yang saya sudah sebut sama Tuhan. Siapa yang cinta mamon? Dia angkat tangan umat Tuhan. Langsung istri sebelahnya. Weh, ngawur kamu itu. Ya, sampai mimbar aja kedengeran. Lalu si om itu berkata, yo ben toh, translate, biarin toh, pendetanya tanya kan. Kan lebih baik jujur daripada munafik. Saya bilang, tante jangan dimarahin, jangan dipukulin omnya. Iya lebih baik jujur. Itu kan. Ya, satu itu anomali. Yang lainnya mengaku cinta Tuhan. Enggak cinta mamon. Tapi yuklah kita pikir, kalau semua anak Tuhan cinta Tuhan, kenapa terlalu banyak kerusakan? Terlalu banyak penghancuran, terlalu banyak perpecahan gara-gara mamon. Yuk jujur walaupun gak usah angkat tangan. Yuk hari ini perhatikan cara kamu membangun hidupmu. Ya. Nah saya ada 5 hal. 5 hal yang saya berdoa sungguh-sungguh tidak hanya untuk berkhotbah. Tapi ini merupakan teguran proses hidup saya secara pribadi. Sehingga saya ini cek jiwa saya, aku ini cinta Tuhan atau cinta mamon ya? Kalau ngomong sama orang lain mesti harus cinta Tuhan dong, enggak keren dong, aku cinta mamon, mana ada. Tapi sesungguh-sungguhnya, ketika saya memperhatikan cara saya membangun hidup ini, arahnya apakah betul cinta Tuhan kah? Nah paling tidak saya mau kasih 5 hal ini umat Tuhan. Ya, 5 hal apakah kita sungguh-sungguh cinta Tuhan atau jangan-jangan mulut kita bilang kita cinta Tuhan tapi kelakuan hidup yang kita bangun mamon. 1, persepuluhan. Saya berkesan sekali ketika Bapak rohani saya Dedi Timotius Arifin itu bilang, Kaleb, Dedi selalu heran dengan orang yang terus mempermasalahkan persepuluhan. Bapak Abraham, Ishak, Yakub menelandankannya. Dan ada orang berkata ini perjanjian baru sekarang sudah tidak ada itu persepuluhan. No, Tuhan Yesus berkata dalam Injil, aku datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, melainkan untuk menyempurnakannya. Mau main apa lagi? Oh tapi gembalanya nyebelin, salahmu sendiri kamu di situ. Doa, ya, tanya sama Tuhan. Kamu ditempatkan di gereja lokal mana? Sudahlah. Saya berkesan sekali waktu dia bilang, kita ke Israel beberapa kali orang sana yang belum percaya Tuhan Yesus saja persepuluhan kok. Jadi itu tanda gampang. 1, cinta Tuhan betulan, persepuluhan. 2, murah hati, suka memberi. Ini juga dari Bapak rohani saya. Kalau mau lihat orang itu cinta Tuhan atau cinta mamon, lihat dia murah hati tidak, generous tidak hatinya. Ya, orang Kristen tidak butuh punya 2 kok untuk memberi. Dia punya 1 pun dia bisa paruh kalau itu bakpao, pisang goreng. Tapi ada suatu semangat. Makanya aliran kita ini diajar sama Tuhan baik-baik. Kita ini terlebih berbahagia memberi daripada diberi. Orang kaya itu bukan orang yang punya banyak umat Tuhan. Orang kaya itu adalah orang yang suka memberi. Suka menolong sesamanya. Itu yang dikenan Tuhan. Yang ketiga, umat Allah. Conflict cost money. Ya.
Pak, ini bukan soal uangnya Pak, ini soal prinsip hidup kami. Saya kalau lihat suatu masalah, pertikaian, perkelahian saya tengahi, saya urut itu, ini sebetulnya awalnya apa toh? Uang terlibat, uang. Prinsip apa? Uang. Ya, hari-hari ini sosed sekali dikatakan bahwa perceraian itu naik sampai 47%, Tuhan ya. Dan sayangnya anak Tuhan juga kena imbasnya. Semua karena apa? Satu, dikarenakan ternyata stay at home di rumah saja itu menimbulkan pertengkaran, aneh ya. Jadi rupanya ada pasangan-pasangan tertentu tuh yang lebih akur kalau kadang jauhan. Jadi kalau ngumpul terus kelahi sebenarnya. Tapi alasan yang paling sering adalah keuangan. Ya. Jadi karena keuangan, karena toko sepi, pemasukan kurang, gak ada segala macam umat Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, salah seorang putra saya bercerita mengenai seseorang yang dia mentoring. Diajak kerja, kan gak ada kerjaan nih, diajak kerja ya untuk jualan kopi, dibilangnya uang kecil. Wah gak mau, hari gini mau cari uang besar, saya ya seneng kalau anak-anak saya dapat uang besar. Gak pernah baca firman toh, setiap perkara kecil. Kamu siapa? Kecuali kamu anak presiden. Baru nanti Tuhan percaya perkara besar. Nah orang yang diajak kerja jualan kopi sama putra saya ini tidak mau karena bilang itu uang kecil. Ya, kemarin anak saya bilang, B, orang itu sekarang di penjara karena mencuri tas turis dari Belanda. Wow, itu caranya cari uang besar. Ya, dan gitu masih bilang, tolong backup saya. Tolong saya ini kalau ditebus, bukankah saya ini cinta Tuhan? Oh no, kamu cinta mamon. Kamu diajak kerja, sulit, nyuri berani kok. Nah umat Tuhan, inilah kita harus fair play. Teliti sungguh hati kita nih. Yang keempat, fact priority. Fact priority adalah prioritas fakta. Ya, faktanya aja bagaimana. Apakah kalau diajak doa, diajak melayani Tuhan, diajak mungkin pendalaman Alkitab, persekutuan, doa, apakah engkau punya passion, punya gairah? Ataukah engkau akan berdiri sebagai orang-orang yang bilang bahwa nanti persembahan kasihnya berapa? Aku dapat apa nanti? Lauknya ayam atau babi? Saudaraku, kamu beranjak angkat pantat dari tempatmu mager nyaman itu karena apa? Kalau engkau sungguh cinta Tuhan, maka engkau akan punya hasrat untuk melayani. Saya bersyukur diberikan anak-anak yang punya hati sayang sama Tuhan. Kita ini butuh uang enggak sih? Butuh. Ya. Tapi bukan artinya lalu kita change. Bahwa mamon itu segalanya, hancur hidup kita. Gak mungkin. Masih ada waktu, saudaraku, pendeta yang baik adalah pendeta yang membongkar aib sendiri dan menceritakan kesaksian yang baik dari hamba Tuhan yang lain. Saya memilih seperti itu. Ini aib saya. Suatu kali saya ini tidak ngerti umat Allah. Ya, secara pasling dalam benak saya itu random. Sampai nanti teguran mamah saya itu menebas daging dan roh seperti firman Tuhan itu pedang bermata dua. Yakni ketika waktu di Jakarta, itu mama saya telepon. Ketika mama saya telepon, sama Tuhan, ya saya bilang gini, Ma, nanti ya, aku baru jumpa Big Boss nih. Nanti tak telepon lagi, Ma. Ya, please sorry, ceklek. Matiin. 2. Kring. Suatu hari lagi nih, ini random. Ini berjalan sekitar selama 5 bulan, sama Tuhan, sebelum saya ditebas sama firman Tuhan ya. Shalom kok, Ma, ini enggak pas lagi. Aku baru konseling ini. Ini konglomerat, Ma. Bentar lah, Ma. Nanti kalau habis doa selesai, sebelum makan, pasti mamaku tercinta tak telepon. Ceklek. Ya, mama saya baik, Ma Tuhan ya. Ceklek, matiin. Lalu 3. Ya. Kling. Kok ini apa? Sek, Ma. Stop. Jangan cerita dulu. Ma, aku baru diajak doain pabrik, Ma. Nantilah, Ma. Nanti ya. Pokoknya nanti pasti telepon. I love you lah. Sarangi. Wah, ceklek. Matiin, saudaraku. Suatu kali. Saudara harus ngerti loh ya, saya
yakin tidak cinta uang. Saya yakin. Tapi perhatikan kesaksian saya ini. Suatu kali mama saya telepon. Saya angkat. Shalom, ya kok ini apa? Bisa enggak? Oh bisa mah. Lu kamu di mana? Kok ada suara puji-pujian di belakang kamu? Oh aku mau melayani di gereja ini mah. Tapi kira-kira masih ada 20 menit sebelum saya naik mimbar. Mama saya langsung bilang, bertobat kamu anakku. Doa minta ampun sebelum naik mimbar. Nanti seusai ibadah, telepon mama. Saya bingung. Ceklek, kali ini dia yang matiin. Saya bingung, saya salah apa ya? Salah apa saya? Teleponnya saya terima kok. Singkat cerita, setelah ibadah, saya telepon mama saya. Mama saya seperti macan betina Yehuda umat Tuhan ya. Kamu ya, sejak kapan anak mama cinta uang? Ma, wait, ini apa sih? Aku gak cinta uang. Ya kalau kamu gak cinta uang berarti kamu pandang muka. Loh ma, masa pandang pantat? Ya pandang muka lah. Ma, sorry ma, apa sih ini apa? Kamu ya, mama telepon 3 kali. Kamu putus, mama gak apa-apa. Sebab kamu bilang bicara sama orang-orang kaya baruan. Wow, anak mama itu. Tapi di hadirat Tuhan kita sedang puji-pujian. Kau bilang enggak apa-apa. Bukankah harusnya penghormatan itu lebih kepada Tuhan? Harusnya kamu bilang, ma ini baru worship, ma ini baru praise. Nanti tak telepon lagi. Kamu angkat telepon mama loh. Mikir apa? Saudara, saya syok sekali. Saya syok sekali. Wah, iya. Berarti, wah saya minta ampun sama Tuhan. Faktanya aja lah. Enggak usah ngomong. Prioritas faktanya kayak apa? Ya, yuk kita jujur sama hati kita masing-masing. Nah, saya akan tutup yang bagian kelima. Yang kelima. Oke, umat Tuhan. Yang kelima adalah, ini ajaibnya kalau online ya, tiba-tiba di belakang saya sudah set lagi. Yang kelima adalah joy leveling. Joy leveling adalah kadar sukacita dalam hati kita. Umat Tuhan, saya sering kali meneduhkan telepon atau apa ketika orang tua, entah itu suami atau istri, ayah atau seorang ibu, dari pagi sudah bagus kerja keras sampai sore, pulang ke rumah marah-marah. Pada waktu pulang ke rumah anaknya gelendot dia, peluk-peluk dia bilang, nanti dulu masih kotor. Gak tahu tuh. Papa capek, sana dulu nanti. Salah. Pulang ke rumah, anak main game, salah juga. Kamu ya, gak tahu diri, paling gak sambut papa. Saudaraku, ini yang salah dalemannya. Ya, jadi bagaimana kita ngerti kita cinta Tuhan atau cinta mamon? At the end of the day, secapek apapun at the end of the day, mau toko kita rame, mau toko kita sepi, at the end of the day, kalau engkau insurance agent, mau kamu closing hari itu, mau kamu gagal hari itu, at the end of the day, walaupun tendermu masuk berhasil, walaupun tendermu gagal, umat Tuhan, at the end of the day, kita sukacita tidak. Kita melenggang masuk rumah kita, ya, dengan menyanyi, oh, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, atau sukacitaku penuh, terima kasih. Anak kita dengan segala kekurang lebihan, apa segala macam, umat Tuhan. Umat Allah, kalau kita tidak penuh sukacita, bagaimana mau ajak orang lain? Sukacita itulah kemewahan no matter what. Ya, apa kemegahan orang miskin? Sukacita. Apakah saudara pikir kalau kaya itu sudah pasti bahagia? Maaf, orang kaya yang gantung diri, bunuh diri juga banyak. Kalau kaya pasti bahagia, pasti yang bunuh diri cuma orang miskin. Buktinya enggak kok. Inilah
misteri kehidupan yang tak terpecahkan di otak saya yang sangat terbatas ini. Persepuluhan, murah hati, konflik cost money, fact priority, joy leveling. Jangan buat ukur orang lain. Lihat diri kita sendiri. Betulkah kita sungguh-sungguh sayang Tuhan? Atau ternyata tanpa sadar kita itu cenderung cinta mamon. Mari anak-anak kita, mari yang di rumah saja bersama saya rindu kita nyanyi lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. One more time, sekali lagi bilang sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat, amin. Saudara, bisakah engkau hari ini lihat kebaikan Tuhan? Terima kasih Roh Kudus. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami berdoa, kami berjuang, kami mengerjakan firman sampai jika kami ditilik, hati kami ditengok oleh Roh Kudus, kami didapati setia. Setia kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan juru selamat kami yang hidup. Umat Allah, penebusmu bukan uang. Bukan, uang tidak bisa menolong kamu. Di dunia ini bisa, surga tidak bisa. Kita lahir tanpa membawa apapun. Nanti pas kita pulang, kita juga tidak bawa apapun. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah hari ini jiwa kami belajar sesuatu dan memutuskan dengan bijak untuk betul-betul memperhatikan cara membangun hidup itu seperti apa. Suatu kehidupan yang cinta Tuhan. Hamba ini berharap sesuai daripada petunjuk ibadah online. Untuk saudara walaupun di rumah saja sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Mari persiapkan umat Tuhan ya. Kita bersama-sama akan melakukannya. Mari kita lakukan dengan cara yang benar, yakni dengan iman dan sikap hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh dicintai oleh Bapa di sorga. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus.
letakkan. Mari semua angkat suaramu, naikkan syukur pujian. Oh. Semua bilang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik. Bila ene asyandara lamu, kami bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk kesetiaan putra-putrimu yang telah dengan taat setia, yakni mengembalikan persepuluhan di bulan Oktober ini, serta mengirimkan persembahan syukur, bahkan di masa yang tidaklah mudah tetap ambil peranan dalam diakonia dan dana misi. Tuhan, biarlah perjanjian berkat yang Tuhan beri kepada Bapak orang percaya, yakni Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, itu dipantaskan untuk kami alami. Pelihara kami semua, tak berkekurangan sesuatu yang baik, dan sungguh-sungguh beroleh hidup yang permuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebab hambanya ini berulang satu nama di segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari saya ajak walaupun di rumah saja bangkit berdiri. Angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Amin. Proses belajar mengajar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisnis usaha pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Amin. Biar semua yang kita perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Anugerahlah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.